dan juga papa dan mama. Kita bersyukur kalau Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita. Kita patut juga bergembira karena Tuhan juga senantiasa menyertai kita. Mari anak-anak kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian Hati yang Gembira. Sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, kami boleh mengadakan ibadah sekolah minggu di rumah. Tuhan, terima kasih untuk setiap kami. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan memberikan berkat kepada kami semua. Kalau sebentar kami akan lanjutkan puji-pujian kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak semuanya, kita harus berhati-hati menggunakan tangan kita, kaki kita, mata kita, seluruh tubuh kita. Karena semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Oleh sebab itu kita pergunakan seluruh tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, dan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kita sekali lagi menyanyikan pujian ini. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kita juga harus dengar-dengaran firman Tuhan. Kita juga harus dengar-dengaran orang tua kita pada saat dia berbicara kepada kita. Oleh sebab itu,
Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tiba saatnya anak-anak semuanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita dengan baik, mendengarkan dengan baik. Terlebih nanti firman Tuhan boleh dilakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, agar bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, agar bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Hai, salam anak-anak yang di rumah. Salam juga untuk papa dan mama yang mendampingi anak-anak. Ini Bu Titis lagi mencari satu kitab dalam Perjanjian Lama yang merupakan bagian dari nabi-nabi kecil di lemari ini. Sebentar ya. Nah, ini dia yang Kak Titis cari, kitab Nabi Yunus. Nah, anak dikasih Tuhan, kitab Yunus ini adalah salah satu dari 12 kitab nabi-nabi kecil dalam Perjanjian Lama. Nah, kitab-kitab nabi kecil ini ada di antaranya Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus ini, Mika, Nahum, dan Habakuk. Nah, anak-anak, mari kita membaca ayat di dalam kitab Yunus ini yang diambil dari Yunus 3 ayat 1 dan 2. Mari kita buka bersama-sama. Semua sudah menemukan? Kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Anak-anak yang kasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih. Pada pagi hari ini kembali kami diizinkan
untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong anak-anak kami boleh mendengar dengan baik, boleh mengerti, dan nanti pada akhirnya boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang barusan kita baca, kita mau belajar tentang 4 hal. Ya. Yang pertama, kita baca tadi ada kota Niniwe. Yang kedua, ada seruan atau pesan yang harus disampaikan. Yang ketiga, ada Nabi Yunus. Dan yang keempat, ada Tuhan sendiri. Nah, anak-anak, yang pertama kita mau belajar tentang kota Niniwe. Kota Niniwe itu adalah kota di Asiria yang didirikan oleh seorang bernama Nimrod, seorang pemburu perkasa. Itu dicatat di dalam Kejadian 10 ayat 9. Nah, anak-anak, kota Niniwe itu kalau sekarang ya, itu berada di daerah sini. Ini kota Niniwe. Nah, kota Niniwe ini terletak di seberang kota Mosul di daerah Irak untuk sekarang ini. Nah, pada zaman kuno, Niniwe ini adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Sebagai sebuah ibu kota, tentunya Niniwe itu kota yang besar sekali. Kata kota besar ini dicatat di dalam Yunus di pasal 1 ayat 2, pasal 3 ayat 2, dan pasal 3 ayat 3. Dikatakan demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Kemudian juga dikatakan, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagungkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Nah, anak-anak, sebagai sebuah ibu kota yang besar, kota Niniwe ini terletak di tepian timur Sungai Tigris dan menjadi persimpangan perniagaan atau perdagangan antara timur dan barat pada waktu itu. Jadi lokasinya sangat strategis. Nah, karena posisinya yang strategis ini, anak-anak, uang dan kekayaan mengalir begitu banyak ke kota Niniwe. Sehingga kota Niniwe pada saat itu menjadi kota yang terbesar dan terkaya pada saat itu. Kemudian berikutnya, kota Niniwe ini juga kota yang berpenduduk besar. Pada saat itu jumlah penduduknya kira-kira 120.000 lebih. 120.000 lebih. Itulah keadaan kota Niniwe. Ya, kota yang besar, penduduknya banyak. Nah, yang kedua, anak-anak, kita mau belajar tentang seruan, pesan dari Allah yang harus disampaikan kepada kota Niniwe. Seruannya begini, hai Niniwe, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikkan. Kota ini akan mendapatkan penghukuman, akan dihancurkan, akan dibinasakan. Wah, anak-anak, ternyata pesannya itu bukan pesan yang mengenakan, tapi pesan kehancuran, pesan kebinasaan. Allah kita itu Allah yang penuh kasih. Tetapi mengapa pada seruan ini Tuhan akan menghukum kota Niniwe, akan membinasakan kota Niniwe? Anak-anak, kota Niniwe ini adalah kota yang secara moral itu tidak beres. Secara moral kota Niniwe adalah kota yang jahat. Bahkan kemudian kota Niniwe itu disebut sebagai Blood City. Waduh, apa ya Blood City? Ya, Blood City itu artinya adalah kota darah. Kota penumpah darah. Mengapa? Karena Niniwe sebagai kota, ibu kota dari Asyur, melakukan banyak penaklukan kepada bangsa-bangsa lain dengan cara yang sangat kejam dan keras, tidak berperi kemanusiaan. Dan tadi kan disebutkan Niniwe adalah kota yang kaya. Salah satu kekayaannya adalah didapatkan dari merampas
hasil penaklukan dari bangsa-bangsa yang mereka lakukan. Nah, anak-anak, kota Niniwe itu juga jahat, dalam tanda petik jahat, dalam hal penyembahan berhala. Kota Niniwe tidak percaya kepada Tuhan, tetapi menyembah dewa-dewa. Dewa Ishtar adalah dewa yang mereka sembah. Mereka tidak lagi mengantungkan kepada Allah, tetapi kepada dewa-dewa mereka. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan seruan Allah, pesan Allah kepada kota Niniwe. Pada saat pertama kali anak-anak diutus ke sana untuk menyampaikan berita ini, Yunus menolak. Dia melarikan diri, tidak datang ke Niniwe, malah dia lari ke kota lain. Tapi pada saat Tuhan mengutus yang kedua kali, dia taat dan dia langsung berangkat ke sana. Yang pertama dia nggak mau berangkat karena dia berpikir, wah itu kan orang jahat, orang berdosa, kan wajar kalau dihukum. Hatinya berkata begitu. Tapi panggilan yang kedua, dia dengan taat datang ke sana dan mau melakukan perintah Allah. Pada saat Nabi berseru begini anak-anak, hai Niniwe, 40 hari lagi kamu akan ditunggang balikkan. Wah anak-anak, orang Niniwe itu percaya, bertobat. Anak-anak, di dalam kitab Yunus ini memang tidak dicatat pada hari keberapa sih mereka itu melakukan pertobatan. Loh kok tiba-tiba mereka bisa bertobat ya? Apakah karena takut dengan penghukuman Allah? Anak-anak tidak dijelaskan secara jelas, tetapi pertobatan Niniwe itu adalah kedaulatan Allah. Semua orang bertobat, dari orang tua, anak-anak, pembesar-pembesar, bahkan raja kota Niniwe sendiri, semuanya bertobat. Seruan bertobat ini anak-anak bahkan diserukan oleh raja sendiri. Raja berkata, hai kalian semua, berbaliklah dari tingkah lakumu yang jahat dan dari kekerasan yang kamu lakukan. Penguasa paling tinggi yang menyerukan pertobatan. Apa yang terjadi kemudian? Pertobatan besar terjadi atas kota Niniwe. Nah, sekarang yang keempat, Tuhan. Tahu kan siapa Tuhan? Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih, pribadi yang begitu lembut. Tuhan memberi kesempatan 40 hari kepada Niniwe untuk bertobat. Padahal loh adik-adik, kejahatan itu sudah luar biasa. Seandainya langsung dihukum ya bisa. Tetapi karena Allah itu penuh belas kasihan, diberi kesempatan 40 hari. Waktu yang diberikan Tuhan untuk bertobat. Anak-anak, setelah raja itu menyerukan pertobatan, Tuhan melihat mereka berbalik dari kejahatan mereka, melihat ketulusan mereka. Dengan dibuktikan pada saat itu, raja menyerukan, ayo kita kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan melakukan puasa, dengan melakukan atau memakai baju berkabung. Anak-anak, Tuhan melihat ketulusan mereka, melihat pertobatan mereka. Karena apa? Tuhan begitu sayang dengan 120.000 jiwa di kota Niniwe. Karena ketulusan inilah, maka Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe, karena pertobatan yang luar biasa telah terjadi di kota ini. Nah, anak-anak yang di rumah, kita sudah belajar 4 bagian pada hari ini. Ada Niniwe, ada seruan atau pesannya, ada Nabi Yunus, dan ada Tuhan. Yuk, kira-kira nih ya, apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang barusan kita dengar? Niniwe, apa yang bisa kita simpulkan tentang Niniwe? Mari kita simpulkan Niniwe dengan 4
4B. 4B. Ingat ya, kalau kita dengar Niniwe, ingat 4B. Yang pertama, B yang pertama adalah Niniwe besar kotanya. Yang kedua, besar penduduknya. Yang ketiga, besar kejahatannya. Dan yang keempat kira-kira apa ya? Besar kotanya, penduduknya, kejahatannya. Iya, besar pertobatannya. Karena seluruh kota Niniwe berbalik kepada Tuhan. Anak-anak dikasih Tuhan, apa yang bisa kita teladani dari kisah anak-anak? Apa yang bisa kita teladani dari kisah yang barusan kita pelajari bersama-sama, yang kita baca dan kita dengar? Ada dua hal anak-anak yang kita boleh teladani pada pagi hari ini yang baik. Yang pertama adalah kita boleh meneladani hal baik dari Nabi Yunus. Seperti Nabi Yunus taat melakukan perintah Tuhan untuk menyerukan pertobatan. Kita pun demikian, anak-anak. Ketika kita melihat orang lain itu berbuat dosa, ketika kita melihat teman kita itu berbuat jahat, berbuat yang tidak semestinya, mari ayo kita saling mengingatkan. Beritahu dia, tegur dia, tentunya dengan kasih dari Tuhan sendiri. Contoh nih ya, misalnya di sekolah, anak-anak melihat teman kalian menyontek, salah kan itu? Nah, beritahu, itu tidak benar, itu sama dengan mencuri. Keluaran 20 ayat 15 mengatakan, jangan mencuri. Mungkin contoh lain, jika kalian melihat teman kita mulai malas, mulai mundur beribadah kepada Tuhan, saat ini mungkin online ya, kita boleh ingatkan mereka, ayo ya, kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Ingat, Keluaran 20 ayat 8 mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Atau mungkin, yang lagi rame kan, sering dengar istilah hoax. Ada berita-berita yang tidak benar yang diberitakan. Ada berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam tanda petik itu bohong, berita dusta. Nah, ketika kita lihat teman kita melakukan hal itu, yuk kita boleh ingatkan, jangan berdusta. Firman Tuhan katakan, jangan berdusta. Dan mungkin masih banyak yang lain di sekitar kita boleh melakukan hal itu. Aduh, sulit Bu melakukan hal seperti itu. Nanti kita dianggap sok suci lah, sok baik lah. Kamu itu siapa sih? Memang sulit ya. Tapi Bu Titis yakin ini Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita untuk boleh menyampaikan pesan yang baik kepada orang-orang yang kita lihat melakukan gak benar. Mungkin kalau tidak bisa keluar dari mulut kita sendiri, kita boleh ngomong ke orang tua, atau kita boleh menyampaikan ke guru kalau teman kita itu seperti ini. Seperti Tuhan Yesus loh ya, sayang sama 120.000 jiwa di kota Niniwe. Dengan memberi peringatan supaya kembali kepada Tuhan, kita pun sama ya. Dengan sesama kita juga sayang sama mereka. Kalau ada orang yang berbuat baik, sampaikan pesan untuk mereka kembali kepada Tuhan. Hal baik yang kedua yang kita bisa teladani adalah dari kota Niniwe yang baik, teladan yang baik. Anak-anak, ketika kita ini bersalah, kita melakukan dosa, kita melakukan yang tidak berkenan kepada Allah, dan ada orang lain mengingatkan sama kita, ada orang lain menegur sama kita, responlah dengan baik. Mari segera datang kepada Tuhan, minta pengampunan, dan kita bertobat, meninggalkan perbuatan kita yang tidak benar. Mungkin loh adik-adik secara tidak sengaja, kita menyakiti hati sesama, menyakiti hati Tuhan lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita,
kita mengutuk, kita menyalahkan orang lain, merendahkan orang lain, dan banyak sekali. Mungkin kita akan berkata juga ya kira-kira, kamu siapa? Kok kamu mengingatkan aku? Kenapa kamu menegur aku? Nah anak-anak, justru ketika ada orang lain mengingatkan kita, menegur kita, itu tandanya mereka itu peduli sama kita, sayang sama kita. Mereka tidak ingin kita larut dalam kesesatan, hal-hal yang tidak baik. Anak-anak, percayalah ketika kita melakukan banyak hal mungkin yang jahat di mata Tuhan, seperti contoh-contoh tadi, Tuhan akan menerima kita kalau kita dengan sungguh-sungguh minta pengampunan dan kita boleh berjanji meninggalkan hal-hal yang buruk, bertobat kembali kepada Tuhan. Nah anak dikasih Tuhan, kita sudah belajar banyak hal pada hari ini. Kita mau membaca bersama-sama satu ayat yang menjadi kekuatan kita bahwa kalau ada teguran, itu adalah bentuk kasih kepada setiap kita. Anak dikasih Tuhan, kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 3 ayat 19. Kita akan baca bersama ayat ini, Wahyu 3 ayat 19. 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Anak-anak, ingat ya, mau seperti Yunus yang mau mengingatkan orang lain agar mereka bertobat. Kalau kita ini salah, kita diingatkan oleh orang lain pun, kita mau bertobat dan meninggalkan dosa kita. Dan yang terakhir, kita ini mau seperti Yesus yang penuh belas kasihan, melihat orang-orang yang berdosa. Seperti itu hati kita. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan dalam doa, Bu Titis harap anak-anak bisa membuat rangkuman untuk cerita kita pada hari ini. Biarlah rangkuman itu boleh mengingatkan kita akan firman Tuhan, terlebih kita boleh melakukannya. Anak-anak boleh merangkum firman Tuhan hari ini di buku polos, buku bergaris, atau kalau papa, mama, kakak bisa bantu mau dibuat di komputer juga bisa. Ya, rangkum dulu. Kemudian boleh dihias sesuka hati yang nantinya akan kita tempel di dinding kita atau di meja belajar kita supaya kita bisa tetap mengingat dan melakukannya. Misal kita sudah siapkan rangkumannya, bebas rangkumannya mau gambar, mau bagan atau apa terserah. Kemudian kita mungkin bisa siapkan karton seperti ini untuk kiri dan kanannya, atas bawahnya, atau juga kertas lain yang lebih tebal. Kita bisa pakai lem, bisa pakai double tip, atau bisa pakai stapler juga. Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira bisa seperti ini, contoh aja. Anak-anak boleh pakai yang lain. Cuma kertas aja ditempel di dinding nggak boleh, dikasih bingkai ya boleh. Apapun yang penting kita bisa mengingat. Nah, kalau anak-anak udah selesai buat ini, boleh foto ya, kasihkan ke guru kelas masing-masing. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada pagi hari ini kami boleh belajar akan firman Tuhan. Kami boleh meneladani dari Yunus yang penuh belas kasihan, boleh taat akan perintah Tuhan, menyampaikan pesan kepada kota Niniwe. Dan kami pun juga boleh mengasihi orang lain yang melakukan dosa supaya kembali kepada Tuhan. Dan kami pun juga boleh belajar, kalau kami ini salah, kalau kami berdosa, dan ada orang lain mengingatkan kami pun boleh datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Kami berbalik dari kehidupan kami yang tidak baik menjadi baik. Kami bertobat di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus, kami tahu mungkin banyak sekali kesulitan anak-anak kami, tapi kami percaya Tuhan itu baik. Tuhan memampukan anak-anak kami untuk boleh seturut berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Happy birthday to you. Wah, ada yang ulang tahun loh hari ini. Siapa yang merasa ulang tahun hari ini? Ayo, angkat tangan. Oh iya, yang merasa ulang tahun Arca ternyata, gitu ya. Selamat ulang tahun Arca, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan bersama-sama berdoa untuk Arca. Kita juga akan bersama-sama berdoa untuk anak-anak semuanya ya. Sikap doa, duduk yang tenang, tutup mata, tangannya dilipat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur jika Tuhan sudah menolong kami. Kami boleh menjalani akan kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur untuk pertolongan Tuhan secara khusus untuk anak kami Arcat. Terima kasih karena Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi untuk dia. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Arcat. Berkati Arcat, berikan kesehatan, kekuatan, kepandaian, sehingga Arcat pun juga boleh senantiasa hidup di dalam Tuhan. Dia senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Berkati orang tuanya, supaya orang tuanya pun juga boleh senantiasa mengasihi, mendidik, merawat Arcat dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang lainnya. Tuhan tolong, Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu kami, supaya mereka pun juga boleh tetap di dalam pengasihan Tuhan. Mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan. Secara khusus mereka juga diberikan kemampuan ketika mereka menjalani akan sekolah mereka. Berikan mereka kedisiplinan, berikan mereka ketekunan, kerajinan untuk mereka boleh bersekolah dengan baik. Kami juga mendoakan untuk orang tua, berkati mereka semuanya, supaya mereka pun juga boleh tetap mengarahkan mendidik anak-anak kami untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati gereja kami. Sehingga gereja kami ini juga boleh tetap bertumbuh, tetap menjadi tempat untuk pembentukan iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk guru-guru sekolah minggu, Tuhan tolong berkati. Sehingga melalui mereka, iman kami boleh terbentuk, iman kami semakin hari semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami, anak-anak kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa terus berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan sekali lagi ibu ingatkan ya, kalau kita keluar dimanapun kita, jangan lupa kita memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.